Oke ya, kembali lagi kita lanjutkan materi pembelajaran HTML ini. Jadi di video sebelumnya membahas mengenai dasar-dasar pengenalan terhadap tag HTML, atribut dan elemen ya. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar HTML. Oke, untuk pembahasan kali ini dan seterusnya ada beberapa pembahasan yang perlu Anda pahami ya, perlu Anda ketahui dalam belajar HTML ini. Di antaranya adalah paragraf dan pemformatan teks ya, pemformatan teks. Itu paragraf dan pemformatan teks ya. Penulisan paragraf bisa menggunakan tag P ya, tag P ya. Adapun untuk pemformatan tulisan teks bisa menggunakan berbagai macam tag sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan tabel berikut. Nah, ini kalau ini pemformatan teks ya, B bold, tag B, tag bold, membuat tag tercetak tebal. Tag U ini membuat teks tercetak memiliki garis bawah atau underline ya, atau underline. Tag U. Tag I membuat teks tercetak miring. Tag I ini italic ya, italic. Tag S membuat teks tercetak mencoret teks. Ini tag S. Small membuat teks tercetak kecil. Strong menyatakan bahwa teks tersebut penting. Sub membuat teks tercetak sebagai subscript. Sub membuat teks tercetak seperti superscript. M membuat penekanan pada tag, emphasize. Mark membuat teks tercetak sebagai yang ditandai highlight, efeknya seperti tulisan yang diberi stabilo. Merubah warna teks. Nah, ini merubah warna teks, ukuran teks dan jenis huruf ya, jenis huruf. Nah, jenis huruf. Ini jenis huruf. Nah, ini kolom-kolomnya yang bisa jadi Anda pakai jadikan acuan ya, tergantung fungsi dan kebutuhannya ya. Fungsi dan kebutuhannya. Oke, kita coba contoh satu ini dalam manajemen paragraf dan pemformatan tulisan, ya. Tadi kita sudah buat sebuah file ini, kita bikin file baru saja ya. Kita buat file baru saja. Kita buka HTML, tutup HTML, save dulu ya, Ctrl save. Foldernya mau samakan, tadi latihan 1, kita sekarang rename latihan 2.html, latihan 2.html. Latihan 2.html. Kita buat tag head ya. Head. Oke. Kita buat tag detailnya. Tipe apapun teksnya. Kita kemudian di body-nya kita buat tag body di sini. Nah, kalau ingin menulis paragraf dan teks itu harus ada di dalam body ya, ada dalam body. Contoh
apa ya tulisannya, ada 3 macam format tulisan yang paling sering digunakan dalam penulisan satu dokumen. Kita kasih tag BR. Ingat ya, kalau tag BR ini fungsinya untuk pindah paragraf, pindah baris. Tag BR ini hanya ada tag pembuka saja. Tag BR tidak berlaku tag penutup ya. Tag BR tidak berlaku tag penutup. Ketiga tipe tersebut adalah 2. Kita kasih tag BR lagi supaya pindah baris atau alinea baru, paragraf baru ya, BR. Tulisan kita buat, nah ini kita buat tag B tebal. Nah, tag B ditutup, tag B. Kemudian tulisan kita buat tag untuk miring, italik, miring, tutup lagi. Kemudian dan tulisan bergaris dan tulisan bergaris bawah ya. Kita tutup. Nah, kita kasih tag BR lagi untuk pindah baris, pindah paragraf. Bisa juga 2 tipe huruf dipadukan, misalnya tulisan huruf tebal dan huruf garis miring, nah disatu padukan ya, misalkan tebal dan miring disatukan, jadi underline-nya kemudian ditutup dengan nah. Juga disatukan atau juga disatukan ketiga-tiganya bisa ya, tiganya misalkan disatu padukan tag B, tag tag U untuk garis bawah, tag I, tebal, miring, bergaris bawah. Urutannya tutup tag I, tutup tag U, tutup tag B. Semoga terlihat ya. Dicoba ya. Kita save.
Nah ini codingnya sampai sini ya. Nah ini Anda perlu mencobanya ya, perlu wajib mencobanya. Proses kita coba jalankan. Nah tadi latihan 2 ya, latihan 2 ya. Hasilnya nah ini hasilnya ya, hasilnya akan seperti ini. Sorry yang ini bentar. Hasilnya akan seperti ini, coding dari ini ya, codingnya itu paragraf dan teks. Paragraf dan teks ini ada di sini di atas, paragraf dan teks, title, head. Nah ini ada 3 macam format tulisan yang paling sering digunakan dalam penulisan suatu dokumen. Ada 3 macam format tulisan yang sering digunakan dalam penulisan suatu dokumen. BR. Nah fungsi BR ini pindah baris, fungsi baris. Makanya dia akan pindah baris. Ketiga tipe tersebut adalah titik 2 BR, pindah baris, tulisan tebal. Nah ini kan tebalnya itu tebal karena diapit oleh tag B ya, tulisan miring. Nah tulisannya miring diapit oleh tag italik, dan tulisan bergaris bawah diapit oleh tag U ya, tag U. BR, pindah baris. Bisa juga 2 tipe huruf dipadukan, misalnya misalnya tebal dan miring. Padukan misalnya tulisannya tebal dan bukan miring nih. Oh kalau miring I ya, ini sorry salah, I. Terus padukan tebal dan miring juga disatukan, ketiga-tiganya tebal, miring, bergaris bawah. Maka ini ada 3 tag yang digabungkan ya. Nah ini outputnya harus seperti ini. Oke, saya harap Anda paham mengenai pembahasan HTML, subpokok bahasanya paragraf dan teks. Jadi memodifikasi suatu paragraf dan teks. Pindah baris di paragraf adalah BR. Teksnya ini bisa tag B, teksnya ini bisa diubah ketebalannya, miringnya, underline-nya, ataupun yang lainnya ya, Nah sesuai, ataupun Anda bisa mau merubah font color, warna font, warna ukuran color, kemudian teksnya apa, bisa. Anda bisa menyesuaikan di kolom ini ya, tergantung kebutuhan. Itu pembahasan paragraf dan format teks. Contoh yang kedua ya, kita contoh yang kedua kita coba contoh yang kedua, new lagi. Ini kita akan coba tulis yang ini ya, HTML. Ini HTML. Sorry. HTML. Save dulu lah. Kita save. Ini latihan 3.html. HTML misalkan biasa kita buka tag head, tutup tag head. Kita sini tag head, di antara tag head ada tag title. Tag titelnya tipe font
tadi ya. Kita coba font, atributnya face, nilai face-nya ini, nama fontnya itu perdana, atau Anda mau ganti Arial silahkan, atributnya face perdana, itu font perdana. Ininya apa? Contoh program study systemic asik malah ya. Tag BR, kita tutup lagi tag fontnya, tag fontnya tutup lagi, tag fontnya. Kita tutup lagi tag fontnya. Kemudian kita buat paragraf baru, tag P, stylenya ini, atribut stylenya, atributnya ini, jenis fontnya, font family, time, oke. S1 teknik informatika, kita kasih tag BR. D3 komputerisasi akuntansi, tag BR. Cukup ya. Kita lihat font pertama ini untuk program statistik, misalnya fontnya jenisnya perdana. Kalau untuk paragraf S1 ini menggunakan font family Times. Kita coba lihat hasilnya, latihan 3 ini. Nah, latihan 3 ini perdana, ini font family S1 teknik informatika, D3 komputer akuntansi. Hasilnya ini program studi sistem SMA satu teknik informatika. Ini contohnya. Oke ya, untuk materi HTML sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya di pembahasan materi HTML yang ini ya, karena pembahasan materi HTML ini masih banyak ya. Kita coba bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.